Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada dan dimana kita di sini masih membahas terkait khilafatul muslimin. Dan saat ini pula kami menghadirkan narasumber Ustadz Ahmad dari khilafatul muslimin. Nah, ya baik sahabat, inilah beliau sosok warga khilafatul muslimin yaitu Ustadz Ahmad. Di sini beliau akan menjelaskan perbedaan antara khilafah ala minhaji nubuwah dan khilafah ala khulafa'ur rasyidin. Bagaimana penjelasan dari beliau? Mari kita simak. Langsung saja Ustaz. Menyapa sahabat dimanapun berada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, bahwa khilafah an-nubuwah. Jadi khilafah an-nubuwah ini adalah yang mana sistem kekhilafahan itu yang melakukan adalah para nabi, sehingga Nabiullah ya Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa umat terdahulu itu dipimpin oleh nabi. Terus kemudian apabila nabi wafat digantikan dengan nabi berikutnya. Tapi setelahku, kata baginda Rasulullah SAW, adalah tidak ada lagi nabi, yang ada adalah khalifah. Jadi khalifah. Nah, maka khilafah nubuwah itu pemimpinnya adalah nabi. Praktek adalah khilafah, karena khilafah itu sebenarnya apa saja yang dijalankan sesuai dengan aturan sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah khilafah. Misalnya syahadat, itu khilafah. Salat khilafah. Saum khilafah. Ya, seperti apa? Naik haji juga khilafah itu. Nah, namun karena ini ada yang harus dicontoh adalah nabi. Awal ada nabi ini adalah suri tauladan, ya. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Jadi suri tauladan yang baik. Maka Nabi mencontohkan untuk umatnya. Tapi pencontohan ini adalah pencontohan terakhir. Karena setelahku, kata baginda Rasulullah SAW, tidak ada lagi Nabi. Jadi sistem kekhilafahan itu contoh awal adalah Rasulullah SAW. Lalu apakah Rasulullah pada saat itu dia menginginkan kekuasaan? Tidak, ya. Karena kita banyak menyaksikan dalam sejarah-sejarah itu bahwa di Ka'bah itu banyak patung-patung, ya pada saat itu. Tapi Rasulullah tetap mengajak orang untuk bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengenal utusan Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir yang mencontohkan ad-din ini. Lalu patung-patung di Ka'bah patung itu sudah adalah suatu kemusyrikan, yang mana kemusyrikan itu adalah sesuatu yang najis, ya, menurut ajaran Islam. Nah, maka Allah katakan janganlah innal musyrikina najasun, ya. Sungguh musyrik itu adalah najis. Wala taqrabal masjidil haram. Maka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, tapi patung-patung di Ka'bah itu Rasulullah SAW tidak menghancurkannya. Karena kenapa? Itu bukan kekuasaannya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW itu bukan menginginkan kekuasaan. Kalau Rasulullah SAW menginginkan kekuasaan, tinggal dia bilang malaikat Jibril hancurkan semua musuh Allah, mungkin sudah selesai. Tapi contoh itu tidak seperti itu. Itu bukan contoh yang baik kalau seperti itu. Maka Rasulullah SAW melakukan ini adalah dalam rangka ibadah. Ibadah supaya hamba Allah ini mengerti siapa Rabbnya, siapa utusannya, bagaimana menjalankan khilafah ini. Karena semua syariat itu adalah khilafah. Saum khilafah, beristri khilafah, ya. Jadi kalau misalnya dia bukan muslim lalu dia beristri lalu tidak sesuai dengan Islam, kita jangan nuntut. Karena memang dia bukan Islam, kan? Jelas tidak khilafah. Tapi kalau dia bersyahadat khilafah sudah. Nah, maka khilafah khilafah nubuwah itu khilafah, tapi contohnya adalah Nabi sebagai contoh. Lalu kemudian setelah Nabi wafat, sisi nubuwah itu sudah tidak ada. Setelah Nabi wafat itu, sebelum Nabi wafat sudah otomatis, ya,
itu sudah ada kejayaan Islam yang Allah berikan kekuasaan. Tapi bukan karena Nabi ingin berkuasa, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala ya melihat hamba Rasulullah SAW mencontohkan umatnya, ya, lalu kemudian umatnya itu mengikuti Rasulullah dengan baik, lalu Allah berikan kekuasaan. Berarti kekuasaan itu adalah hadiah dari Allah ya. Tepat sekali itu. Kekuasaan itu Berarti adalah bukan tujuan sama sekali. Nah, jadi khilafah nubuwah itu betul-betul ibadah. Warisan kekuasaan itulah namanya khulafaur rasyidin. Nah, ini kadang banyak orang yang memahami itu, bahwa khilafah itu kekuasaan, sebenarnya tidak. Sehingga kita difitnah bahwa kita ingin berkuasa, wa nauzubillah min zalik. Kita sekadar ingin beribadah. Masalah kekuasaan biar kita sampai mati pun tidak berkuasa, tidak ada urusan, karena itu hadiah. Nah, itu tadi yang hadiah tadi dibilang. Maka oleh sebab itu ini adalah suatu fitnah, ya. Dan mana fitnah ini sebenarnya akibat dari apa ya? Dari contoh yang sesuatu yang terputus, sesuatu yang putus. Jadi sebenarnya tiga khilafah ini, pertama khilafah nubuwah itu contohnya benar ibadah. Khulafaur rasyidin ini adalah melanjutkan kekuasaan, sehingga orang menafsirkan bahwa khilafah itu harus berkuasa. Ini kelirunya seperti itu. Lalu kemudian setelah Allah angkat khulafaur rasyidin ini, yang katanya Rasulullah SAW kekhilafahan itu 30 tahun, ya kemungkinan kalau saya bisa mengira mungkin pada masa Ali bin Abi Thalib penghabisan kekhilafahan itu. Allah angkat sebenarnya, Allah kembalikan khilafah alam min haji nubuwah. Beda khilafah nubuwah, khilafah alam min nubuwah. Kalau khilafah nubuwah, pemimpin aktor awalnya ya, pemainnya adalah Nabi. Yang memberikan contoh adalah Nabi. Tapi kalau khilafah alam min haji nubuwah, itu pemimpinnya adalah khalifah manusia biasa. Karena tidak ada lagi Nabi, manusia biasa, tapi mengikuti jejak kenabian. Jadi bukan menginginkan kekuasaan, tidak. Kita tidak diwariskan kekuasaan. Kita tidak berkuasa karena khilafah sudah khilafah rasyidin ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khilafah ini yang ada sekarang ini murni tidak menginginkan kekuasaan. Itu sangat tuduhan yang sangat menurut saya sangat keji ya. Karena kenapa tuduhan ini seolah, karena bagi saya Rasulullah SAW itu apa yang tidak bisa didapatkan oleh Rasulullah SAW. Karena backingnya sendiri ada malaikat. Backingnya malaikat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan apa permintaannya. Jadi kalau Rasulullah bilang saya pengen berkuasa hari ini, mungkin saja Allah kasih. Mungkin artinya begitu kedekatan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mengatakan Rasulullah sendiri mencontohkan ya betapa beliau mendakwakan ya, kemudian beliau dilempar, dicaci, dimaki, diusir, seperti itu contoh yang Rasulullah berikan. Itu lalu kita mengatakan bahwa Islam itu, khilafah itu menginginkan kekuasaan, seperti kita mencoreng muka Rasulullah dengan corengan hitam di muka Rasulullah, seperti itu. Soalnya tidak ada guna-gunanya perjuangan Rasulullah, pengorbanan yang dicontohkan Rasulullah seperti tidak guna-guna. Karena kenapa? Nilainya sebenarnya hanya ingin berkuasa aja. Ini jelek sekali ini sebenarnya. Jelek sekali. Maka khilafah yang sebenarnya adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia sebagai khalifah. Lalu kemudian siapa yang Islam maka dia berkhilafah. Kepemimpinan Islam disebut juga khalifah. Ya seperti itu. Itu yang saya bisa terangkan masalah khilafah an-nubuwah sama dengan khilafah alamin haji nubuwah. Cuman yang menjalankannya beda. Khilafah nubuwah adalah Nabi yang menjalankan khilafah itu. Kan tapi khilafah alamin haji nubuwah adalah khalifah. Artinya bukan ingin berkuasa atau tak lagi merampas kekuasaan, karena dalam Islam tidak ada istilah-istilah rampas, rampok, mencuri, itu tidak ada. Nauzubillah min dzalik ya. Sahabat dimanapun berada, itulah penjelasan
yang kami langsung telusuri dari sumbernya ini, yaitu Ustadz Ahmad. Alhamdulillah beliau bisa mendatangi atau undang dari kami. Ya, mudah-mudahan meskipun singkat ya bisa dipahami oleh sahabat semua, dan marilah kita budidayakan atau praktekkan tabayun terhadap informasi-informasi yang beredar, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bernilai pahala. Mungkin mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.